Oke, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar mikirin soal takdir, soal free will, dan peran kita sebenarnya apa di alam semesta yang luasnya tak terkira ini? Nah, hari ini kita akan coba menyelami pertanyaan-pertanyaan besar itu. Yuk kita mulai perjalanannya. Coba deh renungkan pertanyaan ini sejenak. Pernah nggak merasa kalau hidup yang Anda jalani sekarang itu seakan-akan cuma hasil dari keputusan orang tua Anda, lingkungan tempat Anda tumbuh, atau bahkan sejarah bangsa? Perasaan ini, kegelisahan ini, itu manusiawi banget. Dan ini adalah titik awal dari semua pembahasan kita. Perjalanan kita dimulai dari perasaan tadi. Kita bisa sebut ini tahap pertama, menjadi seorang aktor yang bingung. Bayangin aja, Anda tiba-tiba ada di atas panggung besar, tapi Anda nggak ikut bangun panggungnya, dan naskahnya pun kayaknya bukan Anda yang tulis sepenuhnya. Nah, disinilah letak konflik batinnya. Di dalam diri, kita ngerasa sebagai aku, sebagai subjek yang bebas memilih. Tapi begitu kita pakai logika, kita sadar, jangan-jangan kita ini cuma objek, cuma sebuah hasil akhir dari rantai sebab akibat yang panjang banget, yang bahkan udah dimulai jauh sebelum kita lahir. Eits, tapi tenang dulu. Kalau Anda merasakan dilema ini, Anda nggak sendirian kok. Perasaan ini udah menghantui para pemikir terhebat dunia selama berabad-abad. Coba deh lihat tabel ini, menarik banget. Kegelisahan personal yang Anda rasain, itu ternyata masalah filosofis klasik. Anda ngerasa takdir udah ditentuin sama kekuatan yang lebih besar? Wah, itu Spinoza banget. Anda ngerasa keberadaan Anda adalah akibat pilihan orang lain? Itu Sartre. Jadi, selamat, kebingungan Anda itu levelnya udah filosofis. Wajar banget, saat dihadapkan sama kekosongan dan kebingungan ini, otak kita secara otomatis akan mencari rumah singgah. Mencari sebuah jawaban yang nyaman, yang bisa mendamaikan logika dingin dengan perasaan hangat kita ya, meskipun mungkin ada sedikit kompromi di dalamnya. Nah, ini salah satu jawaban yang paling populer dan paling kuat. Gini bunyinya. Oke, mungkin ada kekuatan yang lebih besar, tapi perasaan saya punya kehendak bebas ini bukan ilusi. Ini adalah fitur, sebuah izin yang diberikan supaya sang pencipta bisa merasakan ciptaannya lewat pengalaman saya sebagai manusia. Keren kan? Ini memberikan tujuan pada perasaan kita. Disinilah kita sampai di persimpangan yang tajam. Apakah kita betul-betul sedang mencari kebenaran? Atau kita sebenarnya cuma mencari ketenangan? Apakah dengan memilih jawaban yang paling nyaman, kita justru mengkhianati logika yang membawa kita ke pertanyaan ini dari awal? Oke, sekarang ayo kita coba lakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Mari kita lepaskan semua sentimen yang menenangkan tadi, dan kita ikuti alur logika ini sampai ke ujungnya yang paling dingin, yang paling mekanis. Coba kita pakai analogi ini. Kita, manusia, menciptakan AI digital. Gimana kalau kita sendiri adalah AI biologis yang diciptakan oleh programmer awal, sebut saja Tuhan atau alam? Kalau begitu, kesadaran kita, pilihan kita, semuanya hanyalah bagian dari sebuah algoritma yang jauh lebih besar dan lebih kompleks. Dari sini, kita harus mendefinisikan ulang apa itu keadilan. Keadilan kosmik itu bukan soal perasaan, bukan soal fair atau tidak fair. Keadilan di level sistem itu cuma konsistensi. Kalau A menyebabkan B, ya terjadilah B. Titik. Alam semesta nggak peduli kita senang atau menderita. Yang penting, persamaannya seimbang. Dan sampailah kita pada pertanyaan paling brutal dari semuanya. Emang kata siapa? Kata siapa kita ini cukup penting sampai-sampai alam semesta harus peduli dengan perasaan kita? Jangan-jangan konsep penting itu cuma ciptaan ego kita sendiri yang kita proyeksikan ke alam semesta yang sebenarnya dia membisu. Jadi, poin krusialnya ini, semua yang kita agung-agungkan sebagai sesuatu yang manusiawi, cinta, penderitaan, pencarian makna, dari kacamata sistem yang dingin, mungkin itu semua cuma data yang tidak sinkron. Penderitaan kita yang terasa begitu dalam mungkin hanyalah sebuah gesekan kecil dalam sebuah mesin raksasa. Untuk bisa benar-benar merasakan ide ini, kita perlu melakukan satu hal, meruntuhkan ego kita sejenak. Kita perlu melihat diri kita dari skala kosmik, sebagai seorang pendatang baru di alam semesta. Garis waktu ini benar-benar bikin kita sadar diri. Kalau sejarah alam semesta yang 13,8 miliar tahun ini kita jadikan satu hari, 24 jam, maka keberadaan spesies manusia modern itu cuma sekelibatan di detik-detik terakhir sebelum tengah malam. Kita ini baru banget ada di sini. Menyadari kita ini pendatang baru itu mengubah segalanya. Artinya, kita ini bukan sopir dari realitas ini. Kita cuma penumpang. Kita lahir di dalam sistem yang aturannya sudah ada miliaran tahun sebelum kita bisa bertanya. Jadi kalau kita mengeluh soal ketidakadilan, itu ibarat penumpang baru naik kereta, terus protes kenapa relnya sudah dipasang seperti itu. Nah,
Setelah perjalanan intelektual yang lumayan brutal ini, kita tidak sampai pada sebuah jawaban final. Justru, kita sampai pada sebuah keadaan kesadaran yang baru. Ternyata, kedamaian sejati itu bukan ditemukan dengan mengisi kekosongan dengan jawaban-jawaban, tapi justru dengan menerima kekosongan itu apa adanya. Peran kesadaran kita bergeser. Dari yang tadinya berusaha menjadi pengendali, kini cukup menjadi saksi. Kita hanya mengamati aliran sistem ini berjalan, tanpa beban harus menghakimi atau memahaminya 100%. Inilah titik nol. Semua penderitaan dan kebahagiaan Anda, semua naik turunnya hidup, itu adalah bagian dari sistem yang secara konstan menyeimbangkan dirinya sendiri kembali ke nol. Keadilan kosmik itu, ya keseimbangan itu sendiri. Dan kita adalah bagian dari persamaan itu. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Jika ternyata hidup ini adalah sebuah tarian tanpa ada penonton kosmik yang menilai, apakah fakta itu justru membebaskan Anda untuk menciptakan makna Anda sendiri? Atau sebaliknya, apakah itu membuat semua usaha Anda terasa hampa dan sia-sia? Jawabannya saya serahkan pada Anda.